Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Jim Lomen Siombing di Visi 98. Nah, di podcast yang satu lagi saya buat yang namanya Jakarta Barometer. Itu khusus untuk kita diskusi tentang perkembangan Jakarta. Nah, di sini saya bicara dengan podcast baru yang namanya Visi 98. Nah, karena dulu kita ya pernah ikut lah rame-rame di 98 jadi aktivis kan begitu. Nah, kenapa saya bikin podcast satu ini tentang Visi 98? Karena belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian di Republik yang kita cintai ini, di zaman kita memperjuangkan reformasi sampai saat ini, sepertinya menurut saya malah menjauh dari tujuan reformasi itu sendiri. Nah, dalam podcast pertama ini, saya coba mengangkat dinamika tentang kinerja Polri, Polisi Republik Indonesia yang kita cintai. Pada tahun 98, dulu kita melakukan aksi dan menuntut agar undang-undang tentang pemisahan tentara Indonesia dengan Polri itu dilakukan, dan puji syukur sudah terjadi. TNI sendiri dan Polri sendiri terjadi pemisahan. Nah, tujuan itu sebenarnya agar TNI sendiri lebih profesional sebagai angkatan perang menghadapi musuh, gitu kan. Tidak menjadi TNI pada zaman Orde Baru itu malah berhadapan dengan bangsa sendiri. Kalau bahasa kasarnya ya jadi cuma pemilik duit. Nah, Polri kita harapkan lebih kepada pengayoman, menjaga ketertiban umum dan seterusnya, lebih profesional dan dapat menjalankan tugasnya yang lebih baik, menggunakan pendekatan-pendekatan sipil, kalau sipil itu ya lebih manusiawi lah. Nah, kenapa konten pertama ini saya mengangkat tentang perkembangan atau dinamika di jajaran Polri? Begini, teman-teman, saya kira teman-teman tahulah beberapa kasus belakangan ini ya, yang membuat kita kok semakin lama mengerutkan jidat, mengeluskan dada, melihat peristiwa-peristiwa yang sebenarnya memalukan lah gitu ya. Ada peristiwa polisi nembak polisi gitu kan, terus ketika dikejar, oh persoalan tambang, lalu polisi menembak polisi, kasusnya apa? Dalam dugaan mungkin ada soal selingkuh, lalu berkembang lagi nggak jelas, ada menyangkut soal judi dan segala macam. Tapi pada dasarnya korbannya polisi dengan polisi. Lalu ada lagi kasus polisi ditembak sama istri yang polisi juga. Kan begitu. Nah, belakangan ini ada juga polisi merekayasa kasus agar kasus itu bisa tidak terbongkar dengan sebagaimana mestinya ya, seperti Vina Garut itu kan lucu juga. Terus lagi yang belakangan, nah ini yang belakangan ini yang sampai rame soal polisi menembak siswa SMK. Aduh, apakah peristiwa ini juga tidak menjadi perhatian kita? Menurut saya pribadi akan melihat itu lebih jauh. Karena selalu belakangan ini ya, kepolisian di bawah pimpinan Bapak Listianto gitu kan, itu membuat beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya dalam rangka menjelang hari ulang tahun Polri membuat atau mengundang para stand up komedi untuk mengisi acara, dan isinya harus mengkritik tentang kinerja polisi gitu kan, dengan alasan agar kritik itu bisa menjadi masukan dan teguran yang baik agar Polri kita bisa berubah jauh lebih baik. Pada dasarnya juga tentu bagus sih. Cuma kalau hanya sekedar agar polisi itu terlihat mesra dengan masyarakat, menerima kritikan langsung, ya sayang sekali. Ya. Seharusnya kegiatan itu ada manfaatnya lebih jauh. Lalu kemarin juga pada saat ulang tahun Polri ya, waduh, diundang sedemikian banyak masyarakat terlibat gitu. Luar biasa gitu kan. Itu ingin menandakan bahwa masyarakat dan Polri itu memang saling dekat, saling mencintai, saling menjaga gitu. Bagus nggak itu? Ya bagus saja untuk sebagai tampilan. Namun ya, tampilan itu sepertinya hanya sekedar saja gitu ya.
Kenapa ya? Seperti kejadian yang saya katakan baru-baru ini, kok Polri kita ini cara mengayominya itu kok begitu ya? Banyak sekali masyarakat itu akhirnya mengeluh punya masalah, melaporkan ke polisi. Bentuk laporannya itu nggak bisa hanya dengan laporan, harus ada apa ya, sisipan-sisipan agar kasusnya dapat dijalankan gitu kan. Lalu kalau masyarakat mengadu sendiri tanpa ditemani pengacara, saya bukan musuhin tentang pengacara nggak ya. Kalau ada pengacaranya baru ada respon gitu. Sedangkan pengaduan tanpa pengacara ya akan dipetieskan. Bahkan ya yang paling mengeri itu kalau kita nonton podcast itu kan, ya masyarakat itu jadi rugi datang ke situ gitu. Udah ngadu nggak ada respon. Udah ngadu ngasih ya sesuatu gitu, tapi responnya lambat. Itu banyak sekali di podcast, di medsos yang saya lihat. Nah, ini kan kejadian ini sangat jauh dari tuntutan dan tujuan mereformasi tubuh Polri yang lebih profesional. Gitu ya. Nah, di balik itu sebenarnya ini saya agak lebih tajam lah. Dulu juga soal KPK ya, saya termasuk orang yang mendukung berdirinya lembaga KPK. Alasan saya mendukung kenapa? Karena KPK ini kan dibuat agar pemberantasan korupsi itu dapat dilaksanakan begitu cepat, shortcut kira-kira begitu. Agar dalam perjalanan KPK itu memberikan waktu kepada kepolisian ya, juga mau segera merubah dirinya agar juga peka untuk memberantas korupsi. Karena korupsi itu salah satu kriminal dan polisi punya ranah untuk memberantas itu bersama Jaksa Agung gitu ya. Nah, kerjasama yang baik antara kejaksaan dan Polri itu adalah tuntutan masyarakat agar bisa kembali menjadi pedang tertajam dalam rangka memberantas korupsi. Tapi ini menjadi semakin lama kok semakin jauh. Kan KPK itu sebenarnya kan lembaga yang tidak harus usianya panjang gitu kan. Apabila kepolisian sudah mampu membenahi dirinya, mampu menjadi garda terdepan memberantas kejahatan termasuk itu korupsi ya, berarti KPK kita bubarkan. Kita bangga mempunyai jajaran Polri yang sudah mulai sehat, kuat, tegar kan begitu dalam menghadapi semua masalah-masalah itu. Tapi apa yang terjadi gitu kan? Kalau sekarang itu kemarin ketua KPK-nya Firly dari polisi lah. Terus sekarang juga katanya ada petinggi polisi gitu. Pokoknya gini, ada pemilihan ketua KPK lalu institusi anggota Polri ikut. Itu yang saya bingung, ngapain mereka ikut gitu. Kalau memang mereka ingin memberantas korupsi kan ada ruang di mana Polri ikut terlibat memberantas korupsi. Nggak harus ada di KPK. Lalu kemudian itu satu sisi yang lain kita juga ada Kompolnas Polri gitu ya. Ada beberapa kasus saya ikut serius lah. Kompolnas Polri ini setiap ada kasus yang besar berada dalam posisi sedikit ya, ini menurut saya ya, sepertinya melindungi oknum polisi yang melakukan kejahatan itu gitu, tanpa melihat lebih jauh persoalannya. Nah, ketika dikonfrontasi lebih jauh, Kompolnasnya bingung gitu kan. Kenapa? Rupanya memang yang salah adalah oknum Polri. Nah, dalam podcast kali ini sekaligus saya mendeklarasikan salah satu bentuk podcast saya yang bernama Visi 98 yang isinya akan lebih banyak bicara tentang persoalan Republik Indonesia. Nah, podcast pertama tentang tuntutan reformasi di tubuh Polri yang dulu pernah saya dengan teman-teman perjuangkan, tapi pada sampai saat ini jauh dari tujuannya. Bahkan banyak kejadian-kejadian kriminal itu malah melibatkan oknum Polri, melibatkan atau terlibat sama lah itu ya, baik itu di kejadian narkoba, terus kemudian kejadian-kejadian kemanusiaan dan seterusnya. Nah, pada intinya podcast ini saya buat untuk mengingatkan kembali kita yang dulu pernah berada di jalanan tahun 98 agar tidak memalingkan sedikit
pandangan kita terhadap situasi negara kita. Nah, itu dulu yang bisa dapat saya sampaikan dalam podcast perkenalan saya di Visi 98 bersama saya Jim Lomen Siombing. Terima kasih, selamat malam.